Oke, selamat pagi teman-teman Payungi University. Pagi ini saya tidak sepedahan, tapi saya ke taman naik motor. Tapi Bang Rahmat sama ini Pajar Set Boy ini ke taman pakai sepeda. Ya karena ada tetangga meninggal, terus habis subuh saya takziah dulu. Jam 6 lebih dikit saya naik motor ke sini. Pagi ini kita ingin melanjutkan obrolan tentang politik gagasan dan gerakan. Saya minum dulu. Kemarin kita ada pembahasan terkait dengan bagaimana kekalahan terhadap kelompok-kelompok penggerak-penggerak, karena kita melihat bahwa mengaktifasi demokrasi itu mesti dilakukan dengan terus mengaktifasi gerakan-gerakan sosial di tengah-tengah masyarakat. Betapa kita akan istilahnya melihat demokrasi itu gagal, kita akan melihat demokrasi itu mengalami involusi. Kita akan melihat demokrasi itu tidak punya elan vitalnya saat kelompok-kelompok yang pro demokrasi itu sendiri kemudian diam saja melihat situasi masyarakat yang kemudian partisipasinya begitu rendah. Jadi kegotong royongan rendah, kemudian budaya untuk berkorban rendah, iuran rendah, menemani masyarakat yang kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan sosial, baik itu dalam mungkin ekonomi kreatif, mungkin juga gerakan literasi, kemudian kita melihat dalam ruang-ruang masyarakat yang memang butuh dibangun secara kolektif gitu. Apalagi kita melihat memang pergaulan anak-anak muda di sekitar kita tidak peduli. Anak-anak muda mungkin nongkrongnya di kampung orang, di kampung sendiri dia tinggal tidur di kamar, main HP sendiri, kemudian di masyarakat dia tidak aktif. Kemudian kita tidak akan menemukan sebuah masyarakat yang benar-benar punya daya, sebuah masyarakat yang benar-benar punya power gitu. Yang terjadi adalah kita panen individualisme, kita akan panen sebuah kerusakan yang mungkin kerusakan itu masuk dalam skup-skup rumah tangga, kemudian membesar menjadi sebuah kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak mudanya kemudian mohon maaf narkoba gitu ya, nggak perlu maaf lah ya. Anak mudanya kemudian ya mengalami kekerasan seksual dan sebagainya. Terus kota juga kita lihat kualitas pembangunannya juga tidak ada yang mengoreksi gitu. Karena pada akhirnya semua orang jadi apatis gitu. Nah, bagaimana kemudian mengaktifasi demokrasi itu bukan saja hanya karena seseorang datang ke TPS, datang untuk nyoblos orang yang mau dipilih, dan sebenarnya kita tidak tahu track recordnya selama ini orang ini ngapain ya. Saya senang sekali anak muda di Jakarta, Michael Sianipar yang mundur dari PSI. Karena PSI itu bagi saya sebagai partai yang anak-anak mudanya pinter-pinter gitu. Ya cuman salah aja dia milih ketuanya Giring gitu. Tapi saya tuh memperhatikan bagaimana PSI didiskusikan di Total Politik, dan anak-anak muda begitu antusias awal-awal di PSI, dan hari ini banyak orang-orang hebat di PSI keluar itu karena memang tidak ada transparansi ya kan. Tidak ada check and balances, dan ada 8 dewan di Jakarta itu, mereka membuka anggaran-anggaran secara luas, transparansi APBD secara luas, dan itu anak-anak muda di bawah 30 tahun gitu. Nah, kita butuh sebuah gagasan-gagasan milenial, new generation yang memang dia juga punya kapasitas untuk mendiskusikan sesuatu yang penting gitu. Semalam saya ketemu dengan anak-anak seni, anak-anak Selasat itu saya menyampaikan ke mereka begini: jika sebuah kepemimpinan kota
kemudian hanya mengandalkan untuk membangun fisik, itu sangat minimalis sekali. Capaian-capaian tentang apa namanya jalan bagus gitu yang hari ini juga belum terlaksana gitu. Saya sih berharap bukan hanya itu yang mestinya, itu harusnya udah jadi kebutuhan dasar, udah harus selesai lah di zaman Pak Lukman itu. Buktinya udah selesai itu jalan-jalan itu dulu di zaman itu nggak tidak terjadi seperti sekarang ini gitu. Yang saya perhatikan nih anak-anak pinter-pinter, alumni dari Telkom, alumni ISI, alumni dari kampus-kampus UGM, IPB, pulang lagi ke Metro, dan dia mendapati kota ini tidak ada ruang kreatif. Kurang lah. Bukan tidak ada, kurang lah. Dan kok sangat simpel sekali. Mestinya sebuah pemerintah tuh memberikan penciptaan ruang kreatif baru sehingga mereka ada ruang aktualisasi sehingga mewujudkan kota menjadi kota yang layak untuk dikunjungi. Mohon maaf saya bilang menjadi kota yang layak untuk kemudian menjadi destinasi. Sebuah kota yang kemudian menyajikan atraksi. Sebuah kota yang setiap minggu ada event-event yang kemudian dihadiri oleh orang-orang dari berbagai kabupaten kota lain, bahkan luar provinsi gitu. Nah, saya membayangkan anak-anak muda hebat-hebat ini kemudian mendorong kampung-kampung kreatif. Baik, kali ini saya dengan Bang Rahmat akan membahas mengapa kemudian demokrasi bisa mengalami stagnan. Demokrasi kemudian mengalami kejenuhan gitu. Yang akhirnya dibaca oleh segelintir orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap ide-ide pembangunan terhadap demokrasi sendiri. Gimana Bang? Jadi kalau menurut saya sih memang pergeseran ini terjadi setelah demokrasi kita menganut liberalisasi. Jadi awalnya kan kalau kita baca sejarah, kita dengar cerita orang bagaimana persaingan partai-partai lama ya. 1955 sebelum dikuasai Orde Baru itu pesan untuk berorientasi pada kekuasaan. Mereka pasti pengen merebut kekuasaan, tapi tujuan utama merebut kekuasaan karena mereka meyakini bahwa ideologi mereka lah yang bisa mensejahterakan rakyat. Jadi kekuasaan itu ada alat untuk menjalankan ideologi asasi yang diyakini kan. Makanya persaingan Mas Sumi, PKI itu kan sangat tajam. Tapi di wilayah perekrutan massa, maka apa yang mereka lakukan adalah menggabungkan ini. Media-media mereka juga jelas keberpihakannya, mana media Mas Sumi, mana media PKI. Nah, diskusi-diskusi itu sebenarnya diskusi-diskusi yang sehat sih. Nggak ada konflik, nggak ada gitu. Kalau terjadi konflik karena ada upaya menegasikan kelompok-kelompok lain yang negara ikut terlibat kan. Sampai akhirnya jadi kisah kelabu pasca kejadian 65. Nah, begitu kemudian korupsi ini, orang kemudian berorientasi untuk menjadi kaya, masuk ke wilayah politik. Kalau masuk wilayah politik itu kan hari ini yang berkembang berdasarkan interaksi saya dengan kawan-kawan yang hari ini aktif di politik, hanya ada dua secara garis besar ya. Saya simpulkan dari sikap-sikap mereka. Pertama, bagaimana mereka menjadi penguasa. Kedua, bagaimana mereka membangun relasi untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu proyek. Oke. Akses Tender paket. Akses mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di institusi pemerintah maupun swasta dengan power yang ada. Nah, kalau orientasinya adalah kekuasaan, orientasinya adalah kekayaan pribadi, pekerjaan kekuasaan untuk menjadi kaya ya, dan finishnya adalah kekayaan pribadi atau kelompok, maka Mending jadi pengusaha. Sebenarnya terjadi pergeseran. Enggak juga. Pengusaha, masalahnya pengusaha ini kan masuk juga ke dalam itu. Mereka menjadi pemodal kan. Oh iya. Ya, karena, Iya. Karena pada satu sisi mereka pengen mengamankan proses perizinan, mengamankan proses pajak, macam-macam lah ya. Termasuk
perencanaan. Sekarang mana ada usaha-usaha dari usaha menengah ke atas ya di Metro yang tidak melanggar proses perizinan. Iya. Saya kan tidak usah tunjuk rumah sakit mana yang seharusnya proses perizinan nggak keluar, pom bensin mana, gitu, ruko mana, gitu. Bahkan secara ekstrim mereka itu merampas hak jalan kaki dengan menghabiskan trotoar. Bahkan bank-bank punya pemerintah juga kayak gitu ya. Saya tuh jalan sepeda ya kemarin sore, saya lihat trotoar kita habis. Nah, trotoar kita habis dari sepanjang jalan Nasution sampai ke masjid apa tuh Al-Muhajirin itu habis tuh dihabisin rumah makan, dihabisin bank, dihabisin toko-toko retail yang modern. Nah, orientasi ini yang sebenarnya menggeser demokrasi itu tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Anies Baswedan kan dipuja-puja karena membuat itu bang, pedestrian makin lebar. Tapi pemujanya nggak ngerti bahwa banyak pemujanya di berbagai daerah nggak ngerti bahwa itu juga harus perjuangan di kota lain juga. Semestinya iya, karena itu kan soal hak. Bahwa jadi gini, kalau kita ngomong hak, pada saat orang yang punya mobil, punya motor, punya sepeda, itu berhak mendapatkan fasilitas jalan yang baik. Kita kan sering ngeluh tuh soal jalan bolong-bolong. Kenapa? Karena kita merasa itu hak kita. Kita udah bayar pajak sebagai warga negara. Semua kan kita dipajakin tuh. Yang ngerokok pajaknya bayar, yang di rumah makan apa aja bayar. Ada pajaknya semua. Baju kita ini ada pajaknya semua. Dan kita bayar semua kepada pengusahanya bayar kepada negara. Persoalan di korup itu persoalan lain. Intinya kita bayar pajak. Dan itu bukan hanya pajak bumi dan bangunan. Maka kita berhak menikmati fasilitas yang bagus kan. Fasilitas pelayanan publik yang bagus. Nah, orang berkendara yang punya motor, punya mobil, punya sepeda, itu ngejar itu soal jalan dosa. Pernah nggak mereka berpikir orang yang berjalan kaki itu gimana haknya mereka rampas? Trotoar mereka habisin. Bukan lagi rusak, dihabisin trotoar itu. Pedestrian itu kan jelas hak siapa. Nah, pikir saya soal hak ini, kalau kita bicara hak, orang lain juga punya hak. Nah, itu semua yang harus kita advokasi. Nah, sekali lagi saya katakan, pergeseran orientasi, pergeseran tujuan orang masuk ke politik, yang kemudian menggeser politik ini menjadi sangat pragmatis. Jadi tidak ada lagi pikiran yang nyambung pada kepentingan rakyat. Bahkan mereka mendefinisikan dengan sangat kolot ya. Rakyat kami juga rakyat. Jadi kami dibawa aspirasi rakyat. Siapa rakyatnya? Keluarga kami, kan gila yang Jadi mereka tidak tuntas juga mungkin baca bukunya atau belajarnya ya. Bahwa yang dimaksud rakyat itu bukan sekelompok kecil yang sudah sejahtera itu. Kalau kita ngomong rakyat itu kepentingan umum yang besar. Terjadilah pergeseran. Semakin kita membawa atas nama rakyat sih memang kelihatannya semakin absurd sih bang. Tapi kalau bahasanya membawa kepentingan ruang publik, kepentingan publik saya kira lebih elegan. Misal kenapa Solo itu kan juga mengapresiasi yang dikerjakan Gibran, yang mengapresiasi yang dikerjakan Anies loh. Dan makanya sekarang Solo juga lagi bikin pedestrian, ruang-ruang terbuka dibuka gitu loh. Terus kemudian tempat-tempat yang memang pada akhirnya untuk orang bisa nyaman ya bisa dibikin nyaman gitu. Tapi kan itu kalau kita melihat yang begitu wong yang jalanan berlubang aja belum beres gitu kan. Ya kan? Tapi kan yang kepentingan publik itu bagi saya penting. Kenapa? Kota itu kalau makin nyaman, orang yang datang juga bukan hanya warga kota. Orang dari luar kota. Kenapa tamu payungi itu misal 2.000? Karena kan kami juga memikirkan landscape ruang. Orang nyaman duduk gitu. Dari mulai kami bikin kursi misalnya, iuran, yang buat sukron, pakai kayu itu kan sebenarnya cara sebuah tempat di mana orang kalau datang nyaman. Kuncinya kan gitu. Sama halnya di taman seperti ini dah sebenarnya udah nyaman ini. Peninggalan almarhum Bapak Erin yang menurut saya juga penting ya. Ya meskipun ada juga gedung yang menurut saya tuh buang-buang anggaran gede juga itu zaman beliau, tapi almarhum membuat tempat ini jadi steril pedagang, kemudian jadi ruang publik yang nyaman. Saya kira juga kita harus mengapresiasi hal yang baik-baik ini loh, yang kita harus jujur
mana yang berani kita kritik, mana yang kemudian berani kita apresiasi, itu kan juga penting dalam demokrasi loh. Sedangkan yang terjadi yang abang ceritakan tadi, bagaimana orang baru sekedar ingin dapat kekuasaan karena ingin menumpuk kekayaan gitu loh. Ya itu yang saya sebut, mereka itu kan manusia material, Nah, manusia yang kesadian saja. Secara biologis mereka manusia hanya secara biologis, secara mentalitas, rupiah, akhlak, mereka bukan nggak tersentuh di bagian sisi kemanusiaan mereka. Kalau manusia ini ada 3 bagian, mereka hanya 1/3 sebagai manusia ya. Terjadi dehumanisasi kalau menurut saya. Manusia itu hanya berpikir soal mereka tidak memanusiakan dirinya. Nah, pembangunan soal yang Mas Dharma ngomongin soal ruang publik ya. Ya, saya setuju soal motivasinya, soal estetik, enak dilihat. Tapi kan ruang-ruang publik ini tidak boleh tercerabut dari siapa yang akan menggunakan. Tapi kita tetap berpikir manusianya kan. Makanya ruang publik untuk semua, pembangunan untuk semua, jalan untuk semua, pedestrian untuk semua. Saya pikir nggak bisa hanya tagline ya. Orientasi kita kan harus kita arah. Udahlah, ngejar materi itu nggak ada habis-habis. Punya 10 juta pengen 100 juta, pengen 1 juta pengen 1 miliar. Terus kayak gitu, kita punya mobil hari ini merek apa, pengen mobil. Sebenarnya sama aja, kita semua juga ada. Kalau dalam kajian-kajian sufi itu kan jelas, apa yang kamu beri itulah yang kamu punya. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita beri. Karena itu investasi kalau pendekatannya kita transidental ya, kita percaya alam akhirat. Tapi kalau nggak percaya beda lagi kan. Alam. Tapi soal kepuasan, kenyamanan, kebahagiaan itu, saya yakin orang-orang kaya juga tidak akan pernah bisa beli harga berapa. Makanya tidak akan pernah terjadi kepuasan. Mulailah sebenarnya kita harus berpikir bahwa saya kan khawatir ya kezaliman yang terjadi ya tanpa disadari. Pertama sama orang-orang ini tanpa disadari bahwa mereka sadar. Kalau pesan kiai saya kan jelas ya, kalau kita punya uang berlebih, ingat kita bukan hanya menzalimi diri kita sendiri, dia orang lain, tapi juga kita menzalimi kita sendiri. Karena punya uang berlebih itu justru akan mendorong kita untuk membelanjakan terhadap hal yang sebenarnya lagi tidak perlu. Makanya banyak orang yang terjebak pada proses menyimpan perempuan lain. Ada istilah will kalau udah jadi pejabat kan. Ya karena memang udah berlebih uangnya kan. Udah nyimpan, bayar, atau kalau enggak jajan lepas gitu ya, jajan perempuan ya. Kedua ya narkoba. Karena memang kita bingung mau kemana uang. Makanya lebih kaget dan nggak tahu mau belanja apa. Makanya nggak bagus terlalu banyak nyimpan, kecuali kemudian uang itu berputar ya, berputar dalam pengertian usaha. Itu pun harus ada bagian-bagian yang harus dikeluarkan. Jadi kalau orientasi kekuasaan hanya jabatan yang ada, yakinlah itu ada manusia-manusia fisikly ya, manusia yang biasa tidak ada. Kalau orientasinya gitu ya. Sebenarnya setelah orang itu sejahtera, Pierre Bourdieu kan bicara tentang kapital simbolik. Jadi orang pejabat itu udah kaya, kemudian dia mengatakan saya tidak ambil gaji saya. Kata Romo Moko, jangan percaya. Itu manipulatif. Bahwa dia sedang berkuasa itu, oke, dia tidak seorang menteri misal, oh saya tidak ambil gaji saya. Oke, dia tidak ambil gaji gitu. Tapi ada kapital simbolik yang dia bawa. Ya kan? Ada kekuasaan kapital lain yang sebenarnya sangat bisa berpengaruh. Karena dia punya jabatan seorang menteri, seorang wali kota gitu. Gimik itu menurut saya kan gitu. Padahal ada kapital yang sedang bergerak juga. Karena dia punya perintah, karena dia punya regulasi, ya kan? Karena dia bisa decision maker gitu. Jadi seorang pejabat publik itu mestinya jujur saja kan. Dia harus bisa membuka secara transparan ide dia mau ngapain tuh. Dan ide dia bisa diakses oleh orang-orang pinter, oleh orang-orang yang memang peduli juga gitu. Jangankan ngomong orang-orang yang nggak peduli ya, orang-orang pinter, orang yang peduli itu ada orang yang bisa menganalisis bagaimana kekuasaan ini mau ngapain sih gitu. Ketika dia menggerakkan dinas ini mau ngapain sih gitu. Nah ketika ada kekecewaan,
dalam sebuah wilayah ya, tidak hanya di kabupaten kota ya, di provinsi manapun gitu. Ada kejadian-kejadian. Dan sekarang kalau lihat ini ya, Azwar Anas yang jadi menteri itu, coba cek komenan orang di Instagramnya beliau. Jalan Banyuwangi hancur, jalan Banyuwangi hancur. Wah, sama aja pikir saya kan. Sama aja ternyata. Jadi apa? Sekarang istrinya malah. Ya sekarang kan istrinya tuh. Seharusnya kan lebih baik. Jadi demokrasi terjadi involusi juga kan gitu. Kenapa Bang bisa begitu? Orang yang menurut saya Azhar Anas itu kan ini ya, keren ya. Keren ya, tapi pada akhirnya ternyata sekarang kritik-kritik di Instagram dia tuh ya, ini kan yang komen kan bukan hanya 1-2 orang, Bang. Soal keberanian. Tapi saya pengen ngomong kita belajar dari Azwar Anas. Karena saya ini juga memang di Banyuwangi sering lah melewati Banyuwangi, masa kecil saya di Banyuwangi. Bahkan keluarga saya itu ada perkampungan Kampung Mandar namanya di dekat pantai Pum itu. Ya itu banyak keluarga saya di situ. Jadi saya tahu sebenarnya bagaimana Banyuwangi itu tumbuh dengan pesat zamannya Abdullah Azwar Anas. Jadi tetap kita akui itu, ya, tetap kita akui itu. Tapi hari ini yang terjadi adalah jalan-jalan di Kabupaten Banyuwangi itu jelek-jelek. iya. Banyak sekali komenan di Instagram tuh. Sebenarnya memang bangun jalan ini punya usia perawatan, usia pakai ya. Ya mungkin nggak soal keberlanjutan juga. Tapi kan paling tidak kita belajar Abdullah Azwar Anas kenapa dia hari ini ditarik ke pusat, menjadi menteri, menjadi orang penting, menjadi tokoh nasional, itu karena kinerja. Seharusnya pemerintah daerah yang pengen top karir itu di Jakarta buatlah prestasi di daerah masing-masing. Jadi kita punya stok kepemimpinan banyak. Ya, Jokowi juga dari daerah kan. Jadi kira-kira gitu. Nah persoalan kenapa rusak seperti itu juga sebenarnya dialami oleh beberapa daerah. Kasus yang sama itu terjadi di Purwakarta. Jadi kepala daerah suaminya, kemudian dilanjutkan oleh istrinya. Ambu Ane gitu ya. Nah sekarang kan rusak juga. Parah ya? Tamannya nggak kerawat, nggak parah sih. Taman-tamannya nggak kerawat, peruntukan taman yang seharusnya untuk anak dipakai senam untuk para lansia. Nah, jadi mulai dimarah. Kemudian dia pakai uang sendiri, dia perbaiki, dia bayar tukang sapu, gitu. Jalan dia urunan sama warga. Silakan warga-warga pengusaha urunan, saya selesaikan sisanya. Jadi jalan rusak parah-parah itu memang terjadi. Nah, itu karena dia setelah konflik sama istrinya apa sebelum? Memang sebelum. Belum gitu ya? Karena dia tahun konflik itu tahun 2000 berapa dia udah di DPR RI, kan dia memang bidang lingkungan itu ya. Bidang lingkungan. Jadi sebelum konflik, bahkan mungkin jadi sebenarnya pemicu konfliknya karena dia terlalu banyak ngatur-ngatur soal urusan daerah. Iya. Kan orang Banyak konten juga deh tuh. Demonstrasi HMI, itu kan dia ngurusin pasar. Ini kan tugas anggota DPR RI, seharusnya bukannya ini kewenangan daerah, kan HMI ngomongnya kayak gitu. Over kewenangan lah, penyalahgunaan wewenang gitu, yang bukan pada tupoksinya orang menyerang itu. Makanya kan ada salah satu motif diduga ya oleh orang-orang karena persaingan politik sebenarnya ada yang gosok ya. Tapi apa? Saya terlepas dari tapi ini loh Bang. Jadi Mulyadi itu bagi saya transparan loh Bang. Turun, mana ada DPR RI di Indonesia kayak dia tuh. Kalau turun, konten, bantu orang, pedagang-pedagang kaki lima ditertipin sama dia. Makanya para pakar komunikasi di Bandung itu menilai pencitraan dia secara pribadi, iya mereka akui bahwa itu mencitra, dia konten kayak gitu, dia mencitrakan diri secara pribadi ya. Tapi membranding kota, membranding Sunda secara keseluruhan juga secara otomatis. Gimana sih tidak kenal pakaian model Sunda? Dedi lah yang secara konsisten memakai itu simbol Sunda dulu kan. Walaupun dia juga mungkin sedang mencari mana Sunda asli, mana Sunda yang sudah tercampur itu dan tercampur tradisi Islam. Tapi terlepas dari itu, saya bilang bahwa visi kepala daerah itu tidak boleh berganti dengan bergantinya kepala daerah.
program pembangunan. Pokoknya hanya karena persoalan nama Al-Hakim diubah jadi Al-Wahid, gitu kan. Wilayah kota pendidikan yang pintu masuk kampus itu sekarang diganti jadi Gemerlang, gitu. Oh ya. Jadi jangan hanya persoalan nama, Simbolik. diubah nama mau diganti. Soal simbolik lagi tuh. Itu kan maju lah, hal yang substantif tidak kita sentuh. Itu makanya saya bilang kita ini lebih senang festivalisasi, selebrasi karena mengkarnavalkan apa program. Jadi seolah-olah kita sudah melakukan banyak hal dengan bicara banyak hal. Iya. Kita sudah melakukan kebaikan dengan hanya mendefinisikan kebaikan. Kebaikan itu bukan definisi tentang kebaikan, tapi kerja-kerja kebaikan. Berarti. Nah ini yang sebenarnya ingin kita kritik. Keberlanjutan itu penting. Keberlanjutan dari isu. Kalau hari ini kita merombak, membangun membangun konsepsi ulang, membuat konsep baru terus, nggak ada kesinambungan, oh itu susah. Iya. Karena masa 5 tahun, 10 tahun, Pendek sekali itu. itu pendek sekali. Makanya kan master plan-nya dibangun oleh siapa, perencanaannya dibangun oleh siapa, bangunan fisiknya oleh siapa, tapi kalau saat fisik itu nggak ada isi, SDM-nya dibangun oleh siapa, perawatannya oleh siapa. Kalau umpamanya perlu ada inovasi baru apa? Bukan mengganti. Bukan mengganti. Karena akan butuh biaya yang sangat besar kalau selalu bongkar pasang seperti itu. Menurut saya kuncinya kalau ada saya tidak melihat kalau orang hari ini curhat kepada Abdul Azwar Anas, mungkin secara fisiknya mahasiswa saya ngomong, tegur loh istrimu itu. Iya sekarang. Iya. Jadi demokrasi akhirnya jadi dinasti ya. Dinasti siapapun itu bangun dinasti. Sekarang kan dinasti bangun dinasti semua. Makanya kalau saya selalu ngomong, ruang politik ini yang paling berhak, yang punya yang paling sah untuk mengklaim punya hak untuk masuk ke situ. Tapi kan secara undang-undang kita nggak bisa ngomong kaget. Ada para aktivis, bukan para pemuda. Kalau enggak, mereka akan membangun terang. Mereka masuk ke situ untuk mengamankan usaha, membangun jejaring, macam-macam. Seharusnya kan setelah belajar berpolitik di kampus, menjadi aktivis mahasiswa. Kecuali pilihannya ada yang mau jadi aktivis macam-macam ya. Karena salah satu. Ya akademisi juga bisa jadi aktivis kan? Bisa berkolaborasi. Iya. Kecuali aktivis jangan don di kampus aja. Mereka juga punya pemikiran politik ya. Iya. Nah, mereka yang paling hak sebenarnya masuk ke dalam ruang-ruang politik. Bukan para pemuda-pemuda. Jadi demokrasi itu mestinya saintifik ya? Iya, saintifik. Bukan karena keturunannya ini, anak mantan wali kota ini, yang memahami dan mengalami. Istri pejabat ini gitu. Kata kuncinya itu kan memahami dan mengalami. Mereka terbiasa dengan gagasan pemikiran, teori-teori ya, teori siapa. Berani untuk berdiskusi. Jangan anggap sepele diskusi. Tradisi pengetahuan itu kan dimulai dari membaca, kemudian berinteraksi secara pemikiran, diskusi, baru kemudian bekerja. Pernah nggak abang mendengar anak-anak ketua partai pidato bahasa belajar? Anak-anak wali kota, bupati, jadi ketua organisasi apa gitu, pidato belepotan gitu. Itu menandakan kan orang tidak matang dalam proses menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang aktivis atau kemudian menjadi orang yang peduli gitu. Ya sebenarnya anak-anak muda PSI itu ya tak perhatiin sebenarnya nggak juga dikatakan harus ikut organisasi ini, tapi cerdas. Dia lulusan kuliah di luar negeri ini dan dia memang berdebatnya juga cerdas, bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia mau mendermakan waktu dan pikirannya untuk mengkritisi, untuk ikut ambil alih, untuk ikut turun tangan terhadap persoalan-persoalan sosial. Itu yang menurut saya keren gitu loh. Demokrasi yang saintifik itu adalah, apalagi ditambah digitalisasi ya, mereka para selebgram yang memang punya gagasan, anak-anak yang sebenarnya memang good looking, pinter-pinter, dan kemudian mereka mengisi ruang publik dan orang nggak perlu bertanya dia anaknya siapa, dia keturunannya siapa kan gitu. Tapi dia memang benar-benar ingin mewakafkan pikiran ini untuk menghidupkan suasana, menghidupkan demokrasi ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ruang publik ya kan, pro terhadap orang banyak gitu loh. Kan mestinya begitu loh. Ya, saya artinya kan ini hak semua orang ya.
bukan berarti kemudian kita membangun dikotomis antara anak orang Oh ya, ya. Nggak dibatasin pun, orang itu pasti akan milih. Contoh, Iya. contoh mohon maaf nih di Bandar Lampung. Bandar Lampung, anaknya wali kota sekarang jadi ketua KNPI kalau nggak salah. Cewek itu kan, siapa itu? Ya kan? Kan nggak mesti harus nulis anak kandung gitu ya. kan lucu ya. Itu menandakan bahwa mereka tidak percaya dengan dirinya sendiri. Saya menyebut nama saya sendiri, saya ini kan kalau Imam Ali itu kan mengajarkan bukan menunjukkan ini bapakku hadza sodri, ini dadaku. Ini dadaku. Dia harus menunjukkan soal kemampuannya. Artinya kalau mereka anak pejabat dari dinasti politik yang dibangun punya kapasitas, Ya nggak masalah. kapasitas. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Ini jangankan mereka berpikir mau ngerjain apa, mau ngomong apa mereka juga nggak paham. Iya. Pidato belepotan. Ya bayangin saat berhadapan dengan publik, mau ngomong apa yang mereka mau sampaikan, apalagi mau kerja, ngomong aja bingung kan, itu kan parah banget. Dan itu banyak dan banyak. Dan saya sih ada juga sih kawan kita, ya mestinya kan nggak usah dibacain soal kapasitas anak, adik, saudara yang lain yang memang nggak punya kapasitas, karena akan malu-maluin keluarga. Kira-kira kayak gitu. Kalau nggak bisa, nggak usah lah. Nggak usah. Kayaknya pelangak pelongo, ngomong nggak jelas. Ya itu juga yang akan merusak. Iya. Demokrasi kejebak pada demokrasi tidak dibangun secara meritokrasi gagasan, tapi demokrasi terjebak pada dinasti. Dinasti banyak juga. Wali kota kita Pak Herman AN mewariskannya pada Eva, ya kan? Ya kalau punya kapasitas sih nggak apa-apa. Saya nggak dalam kapasitas mengukur dia ya. Toh kalau mau berbuat banyak itu banyak kok ruang-ruang lain. Oke Bang. Saya kira itu obrolan yang sebenarnya kita udah tahu kesimpulannya lah ya. Bahwa berarti keran demokrasi kita itu ada yang tersumbat. Termasuk bagaimana organisasi-organisasi atau bahasa kita yang paling bisa dipahami adalah civil society. Civil society kita lemah gitu loh. Jadi demokrasi kita akhirnya dibaca oleh segelintir pemodal, demokrasi kita dibaca oleh dinasti, demokrasi kita dibaca oleh segelintir elit. Terus kemudian civil society kita itu tidak punya power. Ya kita lihat Muhammadiyah, NU gitu, saya lihat di beberapa daerah juga ya kadang ya diajak pengajian karena gini, tapi tidak ada ruang diskurs tentang kritik tentang kebijakan Bapak Wali Kota ini, Bapak Bupati ini. Mohon maaf, muslimat misal. Belum ada tuh forum-forum muslimat yang benar-benar kritis gitu. Karena juga bisa jadi pejabat publik di muslimat juga bagian dari penguasa juga ya, gitu. Atau di Muhammadiyah misal. Saya juga nggak tahu ya. Mestinya cara pikir kita nggak terkotak-kotak. Jadi bahwa perjuangan menghadang oligarki, menghadang pemodal yang merusak ya, maksud saya yang merusak sistem kenegaraan kita, sistem kepemiluan kita, itu adalah perjuangan bersama dengan kapasitas masing-masing di posisi manapun mereka. Dulu waktu kejadian pada partai-partai masa Orde Lama, gitu, jelas tuh Kongres Umat Islam itu memutuskan bahwa satu-satunya partai umat Islam itu adalah Masyumi. Yang nggak harus seperti itu. Hari ini, umpamanya orang kemudian memutuskan partai umat Islam itu ini gitu. Yang nasional ini. Kan orang akhirnya kadang-kadang menyamar. Nah, sikap tegas kelompok civil society ini juga menjadi persoalan. Kenapa sih alergi dengan menyatakan sikap? Oke, saya tambahin supaya nggak dipotong. Selain muslimat, misalnya kita lihat Aisyah ya. Aisyah itu kan mestinya juga punya tuh ruang bagaimana ada kritik ya, bahwa kebijakan mereka untuk melindungi hak perempuan, bagaimana mereka ikut terdepan dalam kekerasan seksual, melawan itu gitu kan. Bagaimana kemudian pekerja-pekerja perempuan hak-haknya, ruang-ruang laktasi di kantor-kantor, ruang menyusui bagi ibu-ibu yang bekerja gitu, cuti bagi mereka yang hamil atau kemudian mereka dan sebagainya. Itu bagi saya kan di kabupaten-kabupaten lain
baru sekedar program pemerintah gitu. Sosialisasi lagi tahapannya, bagaimana stunting dan sebagainya. Tapi saya tidak mendapati itu terjadi pada gerakan-gerakan pemberdayaan. Padahal kan isu itu bisa bersenyawa tuh dengan gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat. Berapa anggaran kabupaten-kabupaten itu ya dikeluarkan untuk KWT, kelompok wanita tani, dibantu 50. Saya turun ke desa ini, wah kemarin kita dikasih duit cash 50 juta. Tapi apa hasilnya? Adalah satu petak begini ditanamin polybag, di foto-foto. Ya Allah, saya bilang, beginikah wajah mental bangsa kita? Hanya membuat sebuah ruang kecil seperti KWT, dibanggakan dapat juara, dan sebenarnya pangan tidak bisa diselesaikan dengan KWT. Urusan pangan kita tuh nggak bisa diselesaikan dengan program KWT yang kemudian dapat bantuan tiap tahun ada yang 50 juta dan sebagainya itu. Jadi mau sampai kapan sih demokrasi kita begini gitu? Kalau mau jujur-jujuran, kita kan butuh sesuatu benar-benar oke, pangan organik, ada perjuangan dari hulu membuat kompos organik, membuat ini. Jadi saya kadang ketawa-ketawa tuh, datang kabupaten ke kepala desa, kemudian diundang oleh staf dinas terkait dan kemudian memamerkan KWT. Dan sebenarnya saya ngeliat KW itu di mana-mana ada dan gitu-gitu aja, nggak ada yang benar-benar bisa memberikan kekenyangan bagi orang lapar, ya kan? Dia bisa mengkoneksikan antara surplus pangan desa ke kebutuhan kota. Yang terjadi adalah kita semuanya gagal untuk kemudian menjadi berdaya gitu loh. Nah, bagaimana kemudian demokrasi itu ini Bang bisa mengaktifasi kaum civil society itu ya sebenarnya? Bagaimana mestinya kelompok-kelompok civil society ya, bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah sih, tapi benar-benar sebuah organisasi komunitas lah. Kalau saya sih percaya community ya, komunitas-komunitas epistemik yang memang mereka benar-benar mencintai pengetahuan atau mendiskusikan sesuatu secara konsisten. Ibaratnya kalau simbolik, platform simbolik yang dibangun Noe Letio itu, ini ada orang komunitas melihara ikan Bang. Kemudian abang tuh jago tuh meningkatkan nilai panen dari kelompok peternak budidaya ikan. Abang tuh diajak tuh, udah Pak Rahmat jadi ini aja ketuanya komunitas ini gitu. Nah, kebutuhan mendasar komunitas ini kan bagaimana mereka meningkatkan panenannya. Kan banyak tuh kisah-kisah inspiratif dari televisi lokal hero ya kan. Kemudian orang-orang yang mengubah kenyataan itu kan sebenarnya itu bukan kerja individu, itu pasti kerja kolektif gitu. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana mengaktifasi kelompok civil society untuk sadar demokrasi, itu pertanyaan yang sulit dan saja saya nggak punya kapasitas. Proses juga kan. Artinya negara, kesejahteraan, demokrasi yang valid, demokrasi yang sehat itu harus dibangun kembali sebagai sebuah tanggung jawab bersama. Mas Dharma dosen, kawan kita ada yang ketua Muhammadiyah, kawan kita ada ketua NU, punya kesadaran sama bahwa demokrasi hari ini dibajak oleh oligarki, dibajak oleh pemodal dan sedang diselewengkan. Punya kesadaran bahwa ini tanggung jawab bersama sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan masing-masing ya, dimanapun mereka, bahwa itu baik bersama, maka harus bergerak bersama. Nah, bagaimana mengatasinya? Kesadaran itu harus diaplikasi sendiri, karena dia bangunannya kesadaran. Nah, apa yang paling kita lakukan adalah mengkampanyekan soal politik yang sehat, politik yang demokrasi yang sehat. Itu yang harus kita mulai dari pribadi-pribadi. Kampus pun menurut saya berhentilah menjadi konsultan politik yang sangat pragmatis, yang ikut merekomendasikan karena tahu model perilaku pemilih dari survei mereka. Oh, perilaku pemilih di sini enak, bagus didekatin dengan pendekatan isu agama, dengan isu identitas. Kalau di sini serang aja nih. Gitu. Tapi kalau di Metro belum punya kapasitas itu kayaknya kampus kita. Ya belum. Lembaga survei itu. Nah, makanya lembaga survei luar yang masuk kan. Masuk. Nah, menurut saya karena itu salah satu kontribusi akademisi juga untuk merusak tatanan politik. Nah, mulailah berpikir yang lebih ideal bagaimana kemudian menyarankan hal-hal yang menurut saya bisa menjadi perbaikan di daerah. Atau akademisi kita bisa jadi banyak yang lumpuh ya. Para akademisi kita tuh mengalami kelumpuhan bisa juga. Jadi akademisi kita lumpuh, kelompok civil society kita tidak memainkan perannya secara maksimal. Gitu. Pengusaha kita juga menjadi sangat pragmatis. Pengetahuan yang diajarkan di kampus-kampus itu hanya residu.
Iya. residu-residu pengetahuan gitu. Bahkan hanya melayani pasar gitu kan. Saya enggak, yang akademisi ya menurut saya belum berperan secara maksimal gitu. Kelompok civil society Iya. belum berperan secara maksimal. Kelompok civil society yang lain ya, bukan saya hanya untuk Muhammadiyah. Bahkan Ya termasuk kita, artinya bukan hanya kalau ini kalah kan yang kalah kita juga. nah itu yang saya katakan bahwa ini kekalahan bersama. Kekalahan bersama. Masa bukan persoalan kekalahan merebut kursinya, Iya, kekalahan untuk memperjuangkan sistem yang benar. betul. Jadi kita belum bergerak secara maksimal. Bahkan bukan hanya nggak maksimal, kita menjaga jarak dengan ruang ini. Makanya saya bilang ini kan harus utuh. Aktivis masjid, aktivis rumah ibadat lain, aktivis organisasi-organisasi lain, entahkah itu ke kelompok kawan-kawan Kristiani, Katolik, macam-macam, itu harus ambil peran semua. Bahwa ini adalah puzzle, bagian dari puzzle. Nggak mungkin tinggal. Jangan alergi lah. Dan ini tentang super team kita. Iya. Demokrasi ini butuh super team, bukan orang-orang Superman yang hari ini dikultuskan, besok terganti bingung cari lain. Oke, saya kira tokoh itu penting tetap gitu, orang yang punya karakter. Tapi kan itu digosok oleh peristiwa panjang juga. Seorang pemimpin tidak mungkin hebat melalui langsung ujuk-ujuk datang dari langit. Dia melalui proses panjang, basis komunitas, basis gerakan, basis organisasi kan gitu. Kalau kata Pak Lukman, pemimpin itu dilahirkan, woy. Kayak kata beliau kan gitu kan. Jadi kalau negara ini dibajak, demokrasi kita dibajak, sistem politik kita dibajak, jangan pikir itu tanggung jawab orang partai politik. Semua kita betul. Kita kalah dan menjadi penonton lah. Kita adalah orang-orang kalah yang menonton kekalahan kita sendiri. Loh, gimana nggak merasa terpanggil sama sekali? Seharusnya kan ada saudara kita atau siapalah ya, kita punya rumah, bagian rumah kita dirampok orang, kita biarin, bahkan kita tonton. Nah ini negara kita sedang dibajak. Betul. Sadar nggak sadar kan? Itu kan cuma ngoceh-ngoceh itu dikuasai Cina, bukan soal itu intinya. Ini soal mentalitas. Saya bilang nggak usah ngomong Yahudi, nggak usah ngomong stereotip negatif ya kelompok-kelompok lain. Jangan secara pemikiran, perilaku kita adalah anak walaupun tidak secara biologi, anak kandung dari penjahat itu ya, penjahat dunia, penjahat global itu, imperialisme, kapitalisme yang kita teriakkan. Jangan-jangan kita ada bagian generasi mereka dengan melakukan pembiaran. Nah kesadaran itu yang mungkin di kami, ya, tugas kita hari ini kan sebatas mengkampanyekan bahwa ini sedang gawat. Ya kita, karena alarm kepanikan ini kan mesti dibunyikan juga. Iya. Oh, kita harus panik. Ini nyalakan tanda bahaya. Iya, nyalakan tanda bahaya. Iya. Ya hari ini persoalan sederhana jalan rusak apa-apa. Ini kan persoalan sederhana. Imbas kecil. Ya sebenarnya akhirnya jadi persoalan yang mereka rasain sendiri tuh. Ngeluh mereka, wih jalan jelek gitu. Tapi tidak ada upaya untuk kita kolektif bersuara ya, minimal kita di podcast ini kan ada kepedulian lah ya. Kita kan hanya ngelihat yang merusak trotoar PKL, itu yang tampak di mata kita. Nggak ada cerita orang kecil itu merusak pembangunan itu, yang merusak itu orang-orang kaya. PKL hanya menggunakan trotoar, mereka menghabiskan trotoar karena tidak diberikan ruang untuk jualan gitu kan. Iya. Oke, saya kira itu dulu obrolan kita tentang politik gagasan dan gerakan part 2. Besok hari kita bisa melanjutkan lagi dan obrolan ini makin menarik gitu karena ini kayak kita juga membedah puzzle. Kayak kita juga melihat sebuah puzzle ya. Kenapa kemudian satu persoalan ini bisa menimbulkan imbas yang ini, ketika kita abai pada persoalan ini dampaknya akan begini gitu. Terima kasih banyak. Salam payungi.